Pernah kepikiran nggak, setiap tetes air di planet kita itu punya cerita? Sebuah perjalanan yang luar biasa, terus berulang tanpa henti. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ikuti jejak perjalanan epik itu. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita ya, air. Kita semua tahu, kita minum, kita pakai buat mandi, buat bersih-bersih, pokoknya air itu bagian dari hidup kita. Rasanya tuh air melimpah banget dan selalu ada kan? Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Kalau kita dan semua makhluk hidup di bumi ini pakai air terus-terusan, harusnya ya habis dong. Tapi kok nyatanya nggak pernah habis ya? Apa coba rahasianya? Jawabannya ada di sebuah sistem daur ulang alami yang paling canggih di planet kita. Ini bukan cuma proses biasa, tapi sebuah perjalanan tanpa akhir yang kita kenal dengan nama keren, siklus air atau siklus hidrologi. Eits, sebelum kita mulai perjalanannya, ada fakta yang mungkin bikin kaget nih. Dari semua air di bumi, 97%-nya itu air asin, cuma 3% yang air tawar. Dan dari 3% itu, sebagian besarnya malah beku jadi es di kutub. Ini nunjukin betapa berharganya setiap tetes air yang ikut dalam perjalanan ini. Jadi, dari mana perjalanan ini dimulai? Sebenarnya sih nggak ada titik awal atau akhir yang pasti, tapi yuk kita mulai petualangan kita dari permukaan bumi, saat air memulai pendakiannya ke langit. Nah, langkah pertamanya disebut evaporasi. Bayangin aja, matahari itu kayak mesin raksasa yang jadi sumber tenaganya. Panas matahari mengubah air di lautan, sungai dan danau jadi uap air yang gak kelihatan. Terus uap itu naik deh tinggi ke langit. Proses inilah yang seakan-akan memanen air dari lautan buat dibagikan ke seluruh daratan. Dan yang keren, bukan cuma air di laut atau danau aja loh yang ikut, tumbuhan juga punya peran besar. Mereka minum air dari tanah, terus melepaskannya lagi ke udara dalam bentuk uap lewat pori-pori kecil di daunnya. Proses ini namanya transpirasi. Oke, setelah sampai di atmosfer yang udaranya lebih dingin, uap air ini mulai ngumpul bareng. Wujudnya berubah lagi. Dari yang tadinya gas, jadi tetesan-tetesan air yang super kecil. Inilah yang disebut kondensasi. Tetesan-tetesan ini kayak ketemu teman-temannya, saling nempel, dan akhirnya membentuk komunitas raksasa yang kita lihat sebagai awan. Apa yang naik pada akhirnya pasti akan turun kan? Awan yang kita lihat di langit itu ya isinya air yang lagi dalam perjalanan pulang. Nah, sekarang kita masuk ke babak selanjutnya. Jadi makin banyak uap air yang berkondensasi, awannya jadi makin jenuh, makin berat. Sampai di satu titik, awan udah nggak kuat lagi nampung beban air itu. Akhirnya, airnya jatuh lagi ke bumi. Inilah yang kita kenal sebagai presipitasi. Bisa jadi hujan, salju, atau es, tergantung suhunya. Dan inilah dia gambaran besarnya. Air menguap dari permukaan, naik membentuk awan, terus jatuh lagi. Sebuah sistem daur ulang yang sempurna dan berkelanjutan. Keren banget kan? Inilah yang ngebuat kehidupan di bumi terus berjalan. Begitu sampai di darat, perjalanan air ini belum selesai. Dia dihadapkan pada dua pilihan jalur. Sebagian bakal meresap masuk ke dalam tanah. Ini namanya infiltrasi untuk mengisi ulang cadangan air tanah kita. Sisanya bakal mengalir di permukaan, jadi limpasan yang akhirnya menuju sungai, danau, dan kembali ke laut. Ternyata perjalanan air ini punya beberapa mode petualangan. Ada siklus pendek, air laut menguap, hujannya langsung di laut lagi. Cepet banget. Terus ada siklus sedang, ini yang paling umum. Awan dari laut ke bawah angin ke darat, turun hujan, lalu airnya balik lagi ke laut lewat sungai. Nah, ada juga siklus panjang, uap air jadi salju di pegunungan, beku jadi gletser, dan butuh waktu ratusan tahun buat mencair dan kembali ke laut. Oke, kita udah lihat perjalanannya. Terus, kenapa sih ini semua penting banget? Perjalanan tanpa akhir ini bukan cuma soal air yang pindah tempat, tapi ini adalah fondasi dari seluruh kehidupan di planet kita. Jadi, intinya apa? Pertama, siklus air ini memastikan kita punya pasukan air bersih yang terus didistribusikan. Bukan cuma itu, siklus ini juga berfungsi kayak termostat raksasa buat bumi. Dia memindahkan panas ke seluruh dunia dan ngatur iklim. Tentunya dia mendukung semua ekosistem, dan yang gak kalah penting, dia mengisi kembali rekening tabungan air tanah kita. Tapi, siklus yang udah berjalan miliaran tahun dengan sempurna ini, sekarang menghadapi tantangan. Dan sayangnya, tantangan itu datang dari kita, manusia. Setiap hal yang kita lakukan itu punya dampak. Menebang hutan itu bukan cuma menghilangkan pohon, tapi juga mematikan pompa air alami lewat transpirasi. Pembangunan kota-kota beton itu menutup jalan air untuk meresap ke tanah.
polusi meracuni air, dan penggunaan air tanah yang berlebihan itu seperti menguras tabungan masa depan kita. Biar lebih kebayang, coba kita bandingkan. Hutan itu kayak spons raksasa. Tanah dan akarnya bisa menyerap sebagian besar air hujan. Sementara itu, perkotaan yang penuh beton dan aspal itu seperti piring. Air hujan nggak bisa meresap, jadi dia cuma bisa mengalir deras di permukaan. Hasilnya, limpasan air jadi jauh lebih besar dan risiko banjir meningkat drastis. Jadi, lain kali Anda lihat hujan turun atau sekedar minum segelas air, coba deh ingat ini. Air yang Anda minum itu udah melewati perjalanan yang luar biasa, melintasi lautan, langit, dan daratan. Ia adalah bagian dari sistem kuno yang menopang kita semua, denyut jantung cair dari planet bumi. Memahami perjalanan ini adalah langkah pertama. Tapi menjaganya itu tanggung jawab kita bersama. Siklus ini sangat kuat, tapi juga bisa rapuh. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma tentang gimana siklus ini bekerja, tapi apa peran kita masing-masing untuk memastikan denyut jantung planet ini terus berdetak untuk generasi yang akan datang.